Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizka Namulan. Kali ini selanjutnya ya. Iya itu pakai HP. Tanggal 9 Januari sampai 9 tanggal 9 Januari sampai Desember ya, maksud saya. Oke. Saya akan mulai dari 9 Januari. Saya kocok dulu. Saya akan mengambil 3 kartu. Oke, kalau saya lihat auranya 9 Januari untuk karir. Dari sini ada Ten of Pentacles, ada Six of Cups, ada Queen of Swords ya. Gambaran sekilas kalau dari rizkinya mungkin kalau pemasukan kondisi kestabilan dari usaha kalian yang punya usaha sendiri, ini saya lihat mungkin menurun penghasilannya ya. Tetapi kalau dari di sini ada Ten of Pentacles, berarti keuangan kalian masih bisa tercover, tidak begitu yang kalian tuh turun drastis gitu ya. Cuman butuh sesuatu yang mungkin di sini kalian ada Six of Cups itu bagaimana kalian bisa membuat usaha kalian tuh lebih difikirkan strateginya untuk lebih baik lagi biar banyak disukai gitu ya. Jadi kalau di sini butuh sharing ke teman-teman untuk minta pendapat teman-teman bagaimana usaha kalian agar kekurangannya, kelebihannya apa, agar biar di sini ada Queen of Swords ya, kalian bisa memikirkan laju apa yang harus dikembangkan, sesuatu yang dikembangkan lagi, sesuatu yang harus dipikirkan lagi untuk usaha kalian biar bisa lebih baik lagi. Dengan kondisi alam yang seperti ini ya, ada pandemi, memang kondisi negara yang seperti ini, dan aura tahun ini memang lumayan agak berat ya untuk perekonomian atau usaha-usaha seperti usaha menengah yang masih kecil-kecil yang baru mulai membuka jalan, itu memang agak berat di sini karena kita harus melihat bagaimana kondisinya, bagaimana kita bisa bersaing di sekarang yang memang sudah persaingan luar biasa bebas ya. Jadi di sini memang, tetapi kalau saya lihat lagi, kamu punya kemampuan yang luar biasa, punya skill sendiri sehingga kamu bisa kok mengembangkan ini. Jadi begini, pada saat kamu memiliki usaha dari gambaran Queen of Swords tadi ya, bagaimana agar kamu bisa seperti usaha kamu itu seperti kamu merawat anak-anak kamu nanti gitu. Jadi benar-benar perlu ketelatenan dan kesabaran, maksud saya gitu. Jadi tidak ujak-ujuk terus harus kita bisa besar ya. Tetapi ada satu hal nanti jika kita gigih, saya yakin pasti ada satu hal yang bisa merubah hidup kita dengan baik. Ada satu hal yang Tuhan mungkin dengan ridhonya, karena melihat kegigihan kita, bagaimana kita pantang menyerah, bagaimana kita benar-benar berjuang dengan sekuat tenaga ya, dari banyak hal yang harus kita hadapi. Tuhan pasti tidak menutup mata untuk itu ya. Jadi benar-benar harus optimis, jangan putus asa ya. Memang kondisi keuangan agak menurun di tahun ini, jadi memang harus benar-benar mengikat pinggang ya. Bagaimana dengan kesehatannya? 9 Januari ada Nine of Pentacles. Di sini memang kalian lagi stres, lagi capek karena memikirkan, banyak kepikiran bagaimana usahanya biar bisa bertahan gitu ya. Jadi benar-benar memang di sini ada pengaruh dengan kondisi finansial kalian. Ada auranya agak begel-begel di daerah badannya kayaknya nih ya, seluruhnya stres, jadi kayak kurang nyaman gitu, kayak butuh massage gitu, butuh sesuatu yang buat
kita tuh rilis, kita bisa menghilangkan stres. Mungkin dengan pijet bisa masuk akal, kita bisa tidur nyenyak ya, tetapi kan kalau kita pijet terus juga mengeluarkan kocek yang luar biasa. Jadi kalau saran saya mungkin rajin olahraga. Oke, selanjutnya bagaimana cinta dari 9 Januari. Saya akan lihat Knight of Pentacles. Bagi yang masih single, mungkin kalian harus berpikir 2 kali untuk ke jenjang pernikahan, atau memang kalau memang ingin menikah dibuat sesederhana mungkin, karena memang tahun ini juga lumayan bagus, cuman mungkin dengan kondisi ekonomi yang tidak sestabil tahun kemarin, jadi mungkin harus dirundingkan dulu yang siapa yang ingin menikah. Bagi yang sudah menikah, kalian bagaimana harus saling mendukung biar usaha yang kalian jalani atau pasangan kalian yang lagi berjuang bagaimana untuk memaparkan ekonomi di keluarga, benar-benar harus ada spirit yang luar biasa dari pasangan. Bagaimana berdoa terus bagaimana agar menjaga psikologis agar tidak ada cekcok ya, biar ketenangan itu akan mempengaruhi bagaimana kita berpikir, bagaimana kita akan berpikir untuk bagaimana menjalani hidup, bagaimana untuk membuat keluarga itu tidak kekurangan. Jadi benar-benar harus ada dukungan moral di sini agar pasangannya yang memang menjadi kepala rumah tangga atau yang menjadi tulang punggung ini bisa berpikir dengan baik dan bisa tenang dan bisa optimis. Biar kalau situasi di keluarga mendukung, saling mendukung dengan baik, spiritnya itu bagus, maka si tulang punggung ini pasti akan lebih optimis lagi untuk menjalani kehidupan di tahun ini ya. Karena memang hidup itu kita akan menghadapi ujian, jadi ujian itu harus ditanggung bersama-sama, saling support, jangan sampai pada saat pasangan kita lagi terpuruk kita meninggalkan dengan alasan itu ya. Menurut saya itu sangat tidak sportif dan bukan seorang yang kesatria, bukan seorang manusia yang hebat. Karena manusia yang hebat itu yang bisa pasangan yang hebat itu adalah pasangan yang bisa menerima apa adanya pasangan kita, apalagi dikala terpuruk ini kita bisa tetap ada standby di sampingnya dengan motivasi yang luar biasa untuk pasangan kita. Oke, selanjutnya tanggal 9. Oke, saya akan mengambil 3 kartu. Ada 4 of Wands, ada Knight of Cups, ada Queen of Swords lagi ya. Oke, 9 Februari kalau dari aura saya lihat tahun ini mungkin kamu masih mengalami ujian yang berat ya tahun ini, seperti halnya tahun kemarin yang kamu benar-benar banyak menghadapi ujian yang luar biasa, sehingga kamu harus butuh benar-benar bagaimana kamu bisa fight, bisa tegar menghadapi ini semua. Di sini ada 4 of Wands ya, memang kamu harus ada Knight of Cups, kamu benar-benar harus berjuang luar biasa, menerima banyak kenyataan yang tidak sesuai ekspektasi kamu. Di sini ada Queen of Swords ya. Jadi tahun ini mungkin adalah tahun bagaimana kamu lebih kreatif lagi jika yang punya usaha sendiri, bagaimana kamu bisa mengembangkan potensi kamu lebih baik lagi, karena kamu tuh masih belum, mungkin bisa jadi Tuhan ingin kamu lebih telaten dan lebih sabar lagi agar kamu bisa menemukan sesuatu yang luar biasa di diri kamu, sesuatu yang bisa mengembangkan usaha kamu. Bagi yang sudah menjadi sebagai karyawan atau pegawai di sebuah perusahaan, kalau saya lihat
Di sini memang kamu mendapati banyak tekanan ya dari lingkungan kerja kamu. Di sini kamu harus bertahan. Bagi yang tidak punya usaha sendiri harus bertahan ya, jangan sampai kamu memutuskan untuk keluar pekerjaan karena karena tidak betah begitu ya. Jadi untuk tahun ini kurang kondusif andaikan kamu tuh untuk keluar dari kerjaan kamu. Bagi yang usaha sendiri dibutuhkan ketelatenan luar biasa. Bagaimana kamu mencari sesuatu yang harus berpikir terus. Kamu harus, biasanya pada saat-saat kepepet itu kreativitas akan muncul. Apa yang harus kamu lakukan? Oh, mungkin begini, jadi begitu. Mungkin Tuhan tuh kadang kayak seolah membuat kita terhimpit itu ternyata sebenarnya untuk kita tuh membangunkan potensi kita, kreativitas kita, biar di situ sebenarnya ada hal yang mungkin berlian dalam diri kita yang mungkin bisa membuat kita menjadi orang yang sukses. Jadi kalau ada Queen of Swords di sini, saya lihat mungkin kamu harus benar-benar menjadi orang yang hidup kamu tuh benar-benar seperti kamu seolah menjadi seorang ibu yang memang kamu harus merawat hidup kamu setiap detik dengan baik. Kamu harus telaten, sabar. Kamu harus ngemong diri kamu biar kamu wise. Kamu harus ngemong diri kamu biar kamu tidak menyerah ya. Jadi benar-benar kamu harus bisa menguasai jiwa kamu biar kamu tetap menjadi orang yang optimis, semangat, dan yakin, percaya diri ya. Bagaimana kesehatan dari 9 Februari? The Seven of Pentacles. Dari aura saya lihat mungkin kamu banyak pegel di pundak, kena pusing ya mungkin. Di sini pusing-pusing di daerah kanan, mungkin kamu terlalu banyak berpikir keras ya. Memang wajar sekali. Terus semua kalau secara spiritual sebenarnya harus dinaikkan. Di sini tahun ini kamu jangan sampai kamu tidak lari kepada Tuhan ya. Jangan sampai kamu menjauhi Tuhan karena kamu kayak seolah-olah Tuhan kayak, kok Tuhan masih seperti ini aja ya, padahal aku sudah melakukan banyak hal yang harusnya Tuhan tuh ngasih reward ke aku gini. Jadi harus banyak berdoa agar kita tetap positif thinking pada Tuhan, karena Tuhan memang yang memberikan hidup. Dia tahu yang terbaik untuk kita. Dia tahu bagaimana kita harus mana yang baik untuk hari ini dan masa depan kita. Jadi terkadang kita akan tahu pada saat kita susah di tahun ini atau tahun kemarin, mungkin kita akan tahu hikmahnya itu di tahun depan atau tahun-tahun berikutnya ya. Jadi lebih positive thinking ya, jangan sampai kamu mengeluarkan kata-kata Tuhan tidak adil atau apapun itu menurut saya kurang layak, kurang baik untuk diri kita sendiri, untuk aura kita sendiri ya. Oh ya, sebentar. Oh ya. Bagaimana cintanya? Ada Three of Cups ya. Oh iya, sebentar. Bagaimana cinta dari 9 Februari? Saat di sini kalian harus banyak komunikasi ya. Bagi yang sudah berpasangan, jangan sampai bagaimana kalian bisa menjalin komunikasi dengan baik sehingga permasalahan yang kalian hadapi di rumah tangga kalian itu bisa terselesaikan dengan baik pula. Jadi perlu kerjasama. Jadi nggak bisa egois ya, nggak bisa itu masalah kamu, itu masalah keluarga kamu atau masalah kamu yang salah, tidak bisa seperti itu. Benar-benar di sini tidak boleh egois. Pada saat kita yakin untuk menikah, berumah tangga, berarti kita akan siap dengan apapun pasangan kita. Kita harus bertanggung jawab dan untuk pilihan kita. Di situ kita akan melatih bahwa kita itu menjadi orang yang berani, menjadi orang yang jujur ya. Kita juga akan menjadi orang yang selalu bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kata-kata kita. Jadi tidak mudah ngejudge sesuatu yang mungkin tidak ada. Ini bukan salah saya atau bagaimana, kita tidak akan mudah seperti itu. Jadi kita akan wise dalam menghadapi apapun.
karena pasangan kita itu rumah tangga yang berhasil itu adalah jika pasangannya menjadi pasangan yang baik, menjadi pasangan yang selalu dekat dengan Tuhan, sehingga spiritualnya itu terjaga. Bagaimana agar jiwanya itu bisa selalu damai, ya itu kewajiban dari semua pasangan suami istri ya. Jadi benar-benar tidak ada saling menuntut di situ. Bagi yang belum menikah, mungkin kamu masih mencari-cari, kamu masih belum menemukan orang yang pas ya. Ada beberapa orang yang datang, cuman di situ kamu harus bijaksana untuk memilih mana yang baik. Kalau di agama Islam harus istiqoroh ya. Mungkin di agama-agama lain juga diajarkan bagaimana cara meminta petunjuk pada Tuhan. Sebaiknya minta petunjuk pada Tuhan, karena seseorang yang sebelum menikah itu banyak fata morgana ya. Kelihatannya baik, ternyata pada saat menikah tidak baik. Kelihatannya tidak baik, ternyata pada saat menikah lebih baik daripada yang kita kira. Jadi bener-bener jangan pakai mata ini, tapi pakai mata hati ya. Maksudnya melihat itu pakai hati nurani. Oke, selanjutnya 9 Maret. Ini ya, sebentar. Ini nak. Iya, mana? Minta mama. Pintar. Lagi. Hebat. Oke, terima kasih. Saya kotor dulu 9 Maret. Saya akan mengambil 3 kartu. Ya, ada di sini ada Four of Swords. Kalau saya melihat sekilas bagaimana aura 9 Maret ya, 9 Maret tahun ini. 9 Maret tahun ini mungkin kayak kacau gitu ya. Kamu itu bener-bener, aduh Tuhan, capek banget, pusing, apa yang harus aku lakukan untuk keluar ini. Misalnya mau keluar kerja tapi butuh kerja ya, tapi kondisinya tetap tekan, capek gitu. Terus bagi yang masih usaha sendiri ya, menjadi ini kalau pelaku usaha sendiri, kamu harus memikirkan ya, lagi-lagi dengan kondisi pandemi itu sebenarnya banyak yang berubah ya, kondisi cara hidup semuanya itu berubah sebenarnya. Di sini kita harus pandai-pandai melihat apa peluang yang bisa diambil di kondisi seperti ini. Jadi benar-benar kamu harus butuh take a rest maksudnya berpikir, menganalisa. Mungkin kamu stres, tapi stres itu untuk menganalisa, tidak untuk menyalahkan diri sendiri. Jika kamu lagi tertekan, kamu jangan jangan dibuat hati itu, ya Tuhan aku udah melakukan ini kok masih begini. Bener-bener dicari lagi apa sih yang kurang Mas ya, apa yang harus aku lakukan. Biasanya pada saat kita berpikir terus, Tuhan pasti akan ngasih sesuatu di otak kita. Kan di sini saya lihat kamu itu sebenarnya rezekinya besar, cuman mungkin kalau pelaku usaha di sini mungkin harus berpikir terus ya, muter otak bagaimana biar sih bisa profit terus gitu ya, karena memang kondisinya seperti ini. Tahun kemarin rezeki kamu sebenarnya kalau dibanding tahun ini besaran tahun ini, cuman aura tekanannya itu memang agak lumayan kacaunya tahun ini ya. Ada sesuatu yang luar biasa menekan kamu di pekerjaan, di keluarga, complicated, kayak banyak hal yang buat aura kamu tuh kayak tahun ini memang luar biasa chaos ya. Tetapi satu hal lagi, pada saat kamu chaos, saya sendiri aja pada saat kacau, saya tuh langsung ambil wudhu, saya ngaji, sholat, masih kacau lagi, saya terus lakukan itu. Sampai akhirnya saya tuh kayak ibarat sudah sholat, sudah ini masih kacau, saya tuh minta doa ke
ibu ya, orang tua saya minta maaf, terus ke suami. Jadi di situ kadang ada agak stabil mungkin. Kadang gelapnya hidup kita tuh kadang mungkin kita tidak sadar punya salah ya, sehingga kadang saya melakukan itu. Jika memang bisa bermanfaat bagi sahabat, mungkin bisa dilakukan. Saya tuh gitu, setiap hari saya tuh minta maaf ke ibu saya minta doanya. Walaupun kami tuh rumahnya berdempet, maksudnya kita tuh ketemu setiap hari, karena saya sadari saya setiap hari tuh berkumpul sama orang tua saya. Mungkin saya sadari banyak hal yang mungkin saya akan menyakiti orang tua saya. Di situ mungkin bisa jadi ada perilaku saya yang membuat Tuhan tidak ridho. Jadi pada saat saya chaosnya nggak berakhir nih, sudah dibawa sholat, dibawa ngaji nggak berakhir, saya minta maaf ke orang tua saya, ke suami saya gitu. Lebih saya introspeksi ke diri saya tidak melihat ini salahnya orang lain, enggak. Jadi benar saya kembali ke diri saya, ke lebih dalam lagi. Saya gali spiritual saya lebih dalam lagi, biar saya tetap dengan kondisi apapun, saya tetap menjadi hamba Tuhan yang berusaha menjadi hamba Tuhan yang melakukan hal yang baik. Karena jujur saya juga takut menjadi seseorang yang tidak baik di mata Tuhan. Ada rasa takut itu. Rasa takut itu yang membuat saya, sehingga saya tuh hati-hati. Lebih banyak di otak saya tuh saya buat hati-hati. Jadi hal yang manusiawi, hal yang bagus menurut saya kalau ada rasa takut sama Tuhan. Jadi mau ngapa-ngapain dipikir, bener-bener nggak langsung justifikasi ke orang lain gitu ya. Jadi untuk tahun ini biar tidak chaos, lari ke Tuhan, berdoa kepada Tuhan, minta pertolongannya, minta ketenangan dan minta petunjuk agar menjadi orang yang bijaksana, bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Bagaimana kesehatan Anda, auranya tahun ini? Kalau dari Six of Pentacle, kalian juga harus berbagi. Pada saat Anda berbagi, akan ada anugerah yang luar biasa. Jadi mungkin pada saat rezeki besar nih, tapi kok kondisinya kacau, coba jika ada sedikit rezeki disedekahkan. Ya Allah, ya Tuhan, berilah saya kemudahan. Mungkin hilangkanlah semua yang tidak baik di lingkungan saya, di diri saya, biar saya tuh menghadapi hidup tuh mudah. Jadi akan ada kemudahan juga, akan ada anugerah dari Tuhan kalau kita memberikan kemudahan pada orang lain. Bagaimana cinta dari 9 Maret? Ada Four of Pentacles ya, di sini ada the Empress. Kalian berdua, ya bagi yang sudah berpasangan, kalian berdua butuh spirit yang lebih dari the Empress ini ya. Kalian butuh petunjuk dari Tuhan. Maksudnya petunjuk gini, setiap hari itu kita butuh petunjuk ya, karena manusia itu labil menurut saya. Kadang tuh kita tenang, kadang tiba-tiba kita kayak oke, aku tiba-tiba jadi bijaksana, ini memang aku bisa kok menghadapi ujian ini. Kadang-kadang tiba-tiba kayak nggak mampu gitu ngadepin ini, aku nggak mampu ya Tuhan, kadang-kadang gitu. Jadi setiap hari pasti kita akan minta petunjuk biar kita tuh selalu diberi kekuatan dan kemampuan agar kita bisa menghadapi hidup ini dengan mudah. Karena memang kondisi ekonomi yang mungkin hasilnya besar, tetapi harus benar-benar ditata. Jangan bekerja sama dengan orang lain ya. Kalau lihat di sini benar-benar digali usahanya sendiri. Jangan investasi dulu, belum waktunya. Tahunnya belum bagus untuk investasi. Bagi yang belum berpasangan, kalian masih harus minta pertolongan pada Tuhan agar mendapat jodoh yang baik ya. Lagi-lagi kejedot nih, dapat pasangan yang kurang baik, lagi-lagi dapat mungkin disakitin ya. Jadi lebih baik berdoa pada Tuhan, deketin diri kepada Tuhan biar dapat jodoh yang baik ya. Oke, selanjutnya 9. Saya akan mengambil 3 kartu. Ada Four of Wands ya di sini. Oke. Saya lihat auranya dulu, saya gabungkan ya.
ada ujian yang masih berat ya, di tahun ini masih berat. Tetapi ada menemukan sesuatu ya, kebahagiaan di sini, menemukan sesuatu titik temu untuk karir kamu, usaha kamu ya. Ada sesuatu yang mungkin menjadi kayak rezeki yang nggak sengaja ternyata malah bisa mengcover sebuah kebutuhan kamu. Jadi di sini dari kamu tertekan stres kerjaan, ternyata ada hal lain yang mungkin bisa usaha lain yang bisa mengcover usaha kamu. Tahun ini mungkin tidak seperti tahun kemarin, agak luar biasa, mungkin lebih menguras tenaga. Tahun ini lebih menguras tenaga dan pikiran, lebih bagaimana ujian itu tidak hanya di kerjaan, di finansial, tapi banyak hal di sini, dari keluarga ya, ada yang menguras tenaga, capek, ada hal-hal yang memang tanggung jawab yang harus kamu lakukan ya, sehingga kamu benar-benar berjuang fisik kamu, jiwa kamu, agar kamu tuh kuat, agar kamu bisa menghadapi ini. Walaupun mungkin agak kurus, agak kurang istirahat, tapi nikmati, semuanya ada hikmahnya. Nikmati, hadapi, mungkin kamu yang bisa. Karena pada saat kita ditempa seperti itu, ditempa kayak kita kok yang paling berat gitu ya, karena memang tahu, Tuhan tuh tahu bahwa kita yang bisa, kita yang mampu, kita yang bisa membantu keluarga kita, mungkin kita yang bisa mampu mengcover mereka, karena memang kita punya kemampuan lebih. Dan di situ mungkin Tuhan juga mengajarkan kita bagaimana kita tidak memikirkan diri sendiri, mengajarkan kepada kita bahwa hidup memang ya harus seperti itu, berbagi, tidak hanya memikirkan kesenangan diri sendiri. Jadi benar, hidup tuh banyak berkorban, banyak mengorbankan hal-hal yang mungkin yang seharusnya untuk diri kita, tapi ternyata belum. Mungkin ada saatnya nanti kita untuk membahagiakan diri sendiri, tetapi membahagiakan diri sendiri tidak harus menunggu saatnya nanti. Pada saat kita melakukan itu, kita harus bahagia terus, karena pada saat kita bermanfaat bagi orang lain itu hal yang luar biasa di hadapan Allah, melebihi ibadah apapun kalau menurut saya. Karena ini kalau ibadah kan menyangkut diri kita pribadi, hanya kita dan Tuhan. Tapi pada saat kita bisa menolong seseorang, kita bisa menjadi seseorang yang mampu membantu di keluarga kita, di lingkungan kita, menjadi seseorang yang seolah-olah berkorban, tetapi kita tuh sebenarnya sudah melakukan ibadah yang luar biasa, ibadah yang mungkin tidak ternilai harganya, tapi hanya Tuhan yang tahu, karena kita tidak memikirkan diri sendiri. Benar-benar seperti kita berusaha menjadi orang yang manusia sebaik-baiknya manusia. Jadi ya bener, apa kata Tuhan tuh memang benar ya. Kalau sholat menurut saya ibadah itu kita dengan Tuhan, kita mencari pahala untuk diri kita sendiri, menyenangkan diri kita sendiri. Tetapi sesuatu yang ibadah itu masih lebih mudah daripada berkorban menurut saya. Kalau kita berkorban, bermanfaat bagi orang lain, kita tuh bener-bener apa yang kita lakukan berimbas ke banyak orang. Jadi makanya sebaik-baiknya orang itu orang yang bermanfaat. Itu benar sekali kalau saya lihat, kalau kita renungkan lagi. Jadi bagaimana kamu bisa membuat survive diri kamu dengan kata-kata itu ya, bermanfaat dan membahagiakan orang lain, berarti kita akan membahagiakan Tuhan. Tuhan juga pasti akan membahagiakan kita. Dan berbahagialah bagi kami yang mampu menjadi seseorang seperti itu. Yang seseorang seperti itu adalah jarang sekali. Kamu adalah seseorang yang luar biasa, yang memang mampu. Tidak semua orang tuh mampu melakukan itu. Jadi pasti kamu akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kamu, baik yang tampak atau tidak tampak ya. Bagaimana kesehatannya? Kalau dari aura agak capek ya, agak capek. Six of Swords butuh istirahat yang cukup ya. Kalau bagaimana cintanya, ada Seven of Swords, mungkin lagi ada kegagalan. Bagi yang belum yang sudah menikah, mungkin lagi stres kalian berdua, keluarganya ya, lagi bagaimana nih biar kita bisa mencukupi semua kebutuhan gitu. Jadi pada saat kita kepepet, yang saya lakukan adalah saya berdoa.
nggak bisa udah ngelakuin ini itu nggak berhasil, saya berdoa terus sampai saya itu kadang mungkin nggak, kalau saya buat tidur mungkin ngapain kok dibuat tidur, wong susah kok malah dibuat tidur, malah membuang percuma. Lebih baik saya buat berdoa, siapa tahu ada keajaiban yang kita tidak akan tahu, ada pertolongan yang Tuhan mengirim itu di luar perkiraan kita. Oke, tahun ini harus sabar dan harus lebih belajar ikhlas ya. Oke, untuk 9 Mei akan mengambil 3 kartu. Saya lihat auranya dulu. 9 Mei tahun ini tahun yang berat, tetapi kamu punya spirit bagus ya. Jadi pada saat berat kamu benar-benar tertekan, kamu benar-benar merasakan hal yang di sini. Kalau saya lihat ada Three of Swords, ada Page of Wands, ada Ace of Swords ya. Kamu memang di awal tahun mungkin mengalami hal yang berat, mengalami guncangan hidup kamu, ada guncangan ya yang lumayan. Tetapi di sini kamu punya spirit yang bagus, spiritual yang bagus. Kamu lari ke Tuhan, kamu berdoa, ternyata juga terjawab. Tahun ini kamu ada sesuatu yang kamu bisa, kamu melakukan hal yang kamu raih selama ini, yang kamu berjuangkan tuh sudah mulai ada titik terang ya. Jadi untuk aura saya lihat rezekinya lumayan untuk tahun ini daripada tahun kemarin. Kalau dari aura kesehatan, kamu di sini kurang tidur, banyak capek gitu ya. Kamu banyak terlalu banyak berpikir, kamu ada kekhawatiran memang kamu itu di tahun ini bagaimana kalau sampai tidak bisa mencukupi kebutuhan gitu ya. Tapi ternyata kalau saya lihat dari aura tahun ini, kamu bisa kok, kamu bisa bertahan hidup, kamu bisa mencukupi kebutuhan kamu dengan mudah dan banyak pertolongan dari Tuhan. Selama kamu itu selalu pada saat kamu sedih, pada saat kamu ada macet usaha, ada apa, kamu larinya kepada Tuhan. Di sini kamu, saya lihat aura putih, berarti kamu banyak-banyak berdoa untuk tahun ini biar kamu bisa menghadapi tahun ini dengan mudah ya. Bagi yang cinta ada Four of Cups, mungkin kamu ada agak-agak ada kecewa ya dengan pasangan kamu, tetapi kamu harus, bagi yang sudah punya, yang nikah nih, harus dibicarakan, harus benar-benar ditahan, jangan sampai dengan kondisi ekonomi juga. Kalau ekonomi memang bagus, cuma ada ujian yang di luar itu ya, ada ujian di luar itu dari keluarga yang lumayan chaos ini. Kalian jangan sampai bertengkar, jadi harus benar-benar dibicarakan baik-baik dengan pasangannya. Jika memang ingin membantu keluarga, harus dibicarakan baik-baik dengan kepala dingin ya. Jangan sampai ada pertengkaran, ini nanti auranya nggak bagus, malah nanti rezekinya seret, malah masalah menjadi semakin besar. Bagi yang belum menikah, saya lihat kamu mungkin sakit hati, mungkin kamu capek berhubungan, tetapi di sini jangan sampai kamu putus asa. Biasanya memang kalau kita gagal, Tuhan akan memberikan seseorang yang terbaik di depan kita. Jadi kita harus terus berjuang, kita harus berdoa agar mendapat cinta yang luar biasa, sejiwa yang bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat, menjadikan kita menjadi orang yang baik di hadapan Tuhan, juga di hadapan agama, lingkungan kita, juga orang tua kita ya. Oke, selanjutnya 9 Juni.
9 Juni saya akan mengambil 3 kartu. Ada Nine of Wands, ya, ada The Empress, ada Ace of Swords. Sekilas kalau saya lihat 9 Juni auranya tahun ini untuk karir ya, keuangan misalnya ini. Masih lebih baik daripada tahun kemarin ya, lebih baik. Kalau dilihat dari sini ada Ace of Swords, ada The Empress, ada Nine of Wands. Kamu mungkin tahun kemarin kamu mulai kayak ibaratnya kamu itu menanam padi ya, dan tahun ini menanam sebuah usaha ya, menanam sesuatu lah gitu ya. Di tahun ini kamu mulai menuai hasilnya, kamu mulai ada titik cerah di usaha kamu, ada keberhasilan ya. Jadi tahun ini kalau dari aura kamu goodnya bagus, keuangannya lumayan bagus, kamu juga banyak mendapat kemudahan di tahun ini, banyak pertolongan ya dari Tuhan Yang Maha Esa. Satu hal saya lihat, jangan sampai kamu lupa untuk berbagi pada saat rezekinya besar ya. Jangan lupa untuk bersedekah ya. Jangan sampai kamu melakukan hal bodoh. Di sini ada hal bodoh pada saat rezeki besar, ternyata kamu tidak bisa bijaksana dalam mengatur, karena rezeki kamu itu belum besar ya kalau tahun ini. Walaupun mungkin nominalnya besar, tapi sebenarnya ini belum besar, karena ini sesuatu yang harus kamu atur biar kamu bisa punya kondisi yang baik. Jadi jangan ikut investasi dulu. Jadi benar-benar kamu keep sendiri dulu uangnya ya. Jangan percaya untuk usaha itu dijalankan orang lain ya. Bagi yang menjadi seorang karyawan ya, kamu punya karir yang bagus di tahun ini. Kamu lumayan kerjaannya, ada peningkatan ya. Bagaimana kesehatan 9 Juni? Kamu harus kuat, kamu ada the strength ya, kamu tuh orang yang tegar, orang yang punya kemampuan yang bisa menghandle masalah. Kamu tuh orang yang mandiri mas gitu. Jadi jangan patah semangat, jangan gampang putus asa pada saat menghadapi masalah ya. Ada masalah di luar pekerjaan yang mungkin menguras tenaga kamu harus lebih bersabar, kamu harus bisa menghadapinya dengan legowo. Kalau memang sekiranya, kalau saya lihat ini kamu harus banyak mengalah dulu, banyak diem untuk tahun ini ya. Bagaimana cinta dari 9 Juni? Four of Pentacle bagi yang ini ya, tadi yang bagi yang berpasangan. Untuk rezeki yang besar di tahun ini mungkin lebih besar daripada tahun kemarin. Jangan terlalu senang dulu, harus diatur baik-baik dulu, harus mengencangkan ikat pinggang. Jadi mau diatur walaupun hasilnya besar. Jadi harus yang dikeluarkan untuk sesuatu yang penting dulu ya. Jadi karena tahun ini alamnya tuh begini ya, secara perekonomian juga dengan pandemi seperti ini kita harus benar-benar berhati-hati dalam manage keuangan ya. Karena akan banyak hal yang mungkin di luar dugaan yang terjadi sehingga mempengaruhi perekonomian ya. Bagaimana dengan yang belum menikah, yang masih single? Mungkin untuk yang masih single harus memaparkan dulu tahun ini. Kalau yang ingin menikah, kalanya auranya bagus, masih belum bagus tahun ini ya, masih belum bagus. Jadi benar-benar kamu harus fokus dulu untuk kehidupan kamu dan keluarga kamu ya. Oke, selanjutnya 9 Juli.
Saya akan mengambil 3 kartu. 9 Juli ada Three of Swords, ada The Magician, ada Page of Swords. Di sini ada 3 kartu ya. Saya lihat, saya gabungkan dengan auranya dulu bagaimana penglihatan saya 9 Juli. Di sini mungkin di pekerjaan kamu yang lama kamu tidak menemukan titik terang ya. Kamu seolah semakin tertekan, semakin capek, malah beban itu semakin banyak. Kalau dari kartu yang kedua, The Magician, kamu lebih baik berpindah. Kamu punya kemampuan yang belum kelihatan sepele, tapi sebenarnya itu bisa menjadi potensi kamu. Kamu bisa mendapatkan rezeki dari itu. Kamu akan lebih tenang, kamu akan lebih relax kalau kamu keluar dari zona aman itu. Jadi benar-benar kamu harus mengambil risiko untuk melakukan usaha. Bagi yang ini, bagi yang karyawan atau apa, memang kalau mau keluar nggak apa-apa. Tahun ini memang kamu harus, misalnya nggak cocok, mau berhenti, ada sesuatu yang ingin kamu lakukan dengan keyakinan, karena kamu akan bisa melakukan ini dengan baik dan akan dapat kemudahan. Karena kayaknya kamu lebih bersinar jika kamu keluar dari zona yang kamu tempati seperti saat ini, zona aman yang kamu ada di hidup kamu saat ini. Jadi lebih baik kamu bergerak di yaitu tadi yang saya lihat, bahwa kamu keluarkan potensi kamu punya kelebihan yang bisa di usaha. Ada usaha di sini yang bagus, usaha makanan, usaha kayak jualan gitu, jualan makanan, pokoknya di situ kuliner itu bagus, bersinar banget untuk kamu jika kamu ingin punya usaha sendiri. Bagi kesehatannya ada Page of Wands, kamu lagi kayaknya kalau kesehatan nggak begitu ini ya, kamu lagi masih fight, masih sehat, masih paling pegel-pegel aja, pusing sedikit dan capek di pundak. Mungkin karena kalau pundak itu bisa kita memikirkan banyak hal, dipikir bagaimana sih kedepannya nanti begitu ya, kamu gitu. Jadi nggak sampai yang sakit parah gitu, enggak. Kalau saya lihat dari auranya ya, bagaimana cintanya, kamu punya pasangan hidup yang baik, yang saling support, yang mendukung kamu. Jadi kamu lagi benar-benar komunikasinya baik nih di tahun ini ya. Bagi yang punya pasangan, yang masih single, kamu akan menemukan seseorang yang bisa sehati, insya Allah ya. Semoga apa yang saya lihat benar. Dan tahun ini cintanya bagus ya, cintanya bagus kalau untuk cinta. Tapi untuk ekonomi tadi, kamu harus keluar dari zona aman biar kamu bisa punya skill lebih. Jadi akan ada aura itu bagus kalau kamu sendiri ya. Selanjutnya 9 Agustus. Itu takut, enggak usah takut. Oke, 9 Agustus akan mengambil 3 kartu. Ada Nine of Pentacles, ada Ace of Swords, ada Justice. Rizkinya tahun ini 9 Agustus lumayan bagus, lumayan membuat ceria gitu. Jadi kalut-kalut itu sudah mulai menepi gitu ya, bingung-bingung yang tahun kemarin kamu apa sih yang harus dilakuin. Tapi untungnya kamu gigih, kamu tetap telaten sehingga kamu mendapatkan hasil yang luar biasa di tahun ini, dan kamu bisa memenangkan kompetisi hidup kamu. Maksudnya kamu bisa sabar sampai ke titik ini ya. Jadi terus begitu, jangan lupa untuk melakukan hal baik terus. Jangan lupa selalu berbagi pada saat kita
seperti ini ya, biar kita tuh selalu terjaga dengan kondisi yang penuh berkah terus. Jadi akan banyak kemudahan di setiap kesulitan kita. Untuk tahun ini memang kalau aura kuning emasnya masih belum ada, cuman rezekinya lumayan, cuman kamu harus hidup sederhana dulu biar meminimalisir sesuatu yang terjadi di luar dugaan ya. Jadi benar-benar kamu hidup sederhana dulu untuk tahun ini, walaupun ya hasilnya kamu lebih. Jadi benar-benar kamu melakukan sesuatu jika kamu sudah memang benar-benar kamu lebih target kamu sudah berhasil semua gitu, maksud saya gitu. Bagaimana dengan kesehatan kamu? Kalau sudah auranya kamu agak di sini tenang ya, agak hatinya itu kalau kesehatannya kamu lagi seneng, kamu memang banyak planning yang kamu rencanakan, dan itu insya Allah bagus semua. Jalani dengan kegembiraan seperti ini ya, dengan optimis. Insya Allah akan di tahun ini jika kamu ingin mulai banyak usaha itu bagus auranya kamu bagus. Jadi kalau kesehatan tadi ya saya lihat mungkin kamu kecapean aja, tidurnya terlalu kurang ya. Bagi cintanya ada Page of Pentacle. Bagi yang single ini ya, bagi yang single kayaknya harus bekerja keras dulu, harus memaparkan dulu ya, kamu punya target dalam hidup kamu. Jadi kayaknya jangan pacaran dulu atau jangan menikah dulu ya. Kalau yang sudah berpasangan itu tadi, walaupun rezekinya banyak, walaupun rezekinya lebih banyak daripada tahun kemarin, harus sederhana dulu biar tidak terjatuh seperti tahun kemarin ya, tidak mengalami sesuatu seperti tahun kemarin. Jadi belum berhati-hati. Oke, selanjutnya di 9 September ya. Oke, 9 September lihat dulu. Saya akan mengambil 3 kartu. Tahun ini mungkin kamu butuh sesuatu hal yang bisa untuk kamu legowo ya. Jadi di sini ada Three of Swords ya, ada Four of Swords. Jadi kamu memang tertekan, stres, kamu tuh unhappy ya. Jadi kamu butuh, maaf ya anak saya mungkin karena di samping saya jadi berisik, semoga saya jelas. Jadi kamu memang butuh sesuatu hal yang di luar logika kamu bisa menenangkan kamu. Kamu lagi ingin keluar dari semua ini, kamu ingin keluar dari zona kamu yang sekarang, tetapi belum waktunya. Kalau kamu sebagai karyawan jangan keluar dulu, akan nggak baik untuk tahun ini ya, belum saatnya. Jadi kamu harus bertahan di sini walaupun capek, stres. Bagi yang punya usaha sendiri juga gitu, ditelateni aja usaha yang sudah kamu bangun sekian lama ya, kamu telateni dulu, disabarkan ya, dikuatkan. Akan ada sesuatu hikmah di luar di semua ini. Memang tahun ini agak menguras energi ya. Saya lihat juga untuk rezeki masih cukup, walaupun belum lebih, masih bisa bertahan lah, masih cukup. Ada masalah di luar itu yang memang menguras tenaga. Saya lihat memang ada masalah yang besar di sini. Ada perubahan hidup yang sangat signifikan yang berubah kamu sehingga kamu harus menghadapi kenyataan seperti ini. Ada yang terjadi yang kurang baik, tetapi sebenarnya ini ada hikmah tersembunyi apa yang terjadi pada kamu. Ada memang seolah-olah kamu kayak ada petir, tapi sebenarnya ini menyelamatkan kamu. Ada hal baik di tahun depan. Jadi kamu terima aja dengan ikhlas. Terima. Mungkin ya Tuhan, kalau memang ini baik, dasar kekuatan sedalam mungkin, selebar mungkin, seluas mungkin agar saya bisa menerima kenyataan saya ini dengan baik. Jadi kalau berdoa gitu, berdoa terus. Pada saat agak terpuruk, berdoa lagi. Bangkitkan hidupmu dengan doa. Terus bagaimana kondisi kesehatannya? Ya pastinya kamu lagi harus suka ini demam ya, hati-hati, terlalu banyak pikiran, naik afkar, kamu harus
bisa jangan dipikir terlalu keras. Bagaimana kamu bisa stress release, dibuat punya hobi yang bisa menghasilkan uang, ya mungkin merajut, atau mungkin kamu buat sesuatu hal yang kreativitas yang bisa mengalihkan otak kamu ke lainnya, jadi biar kamu nggak fokus ke masalah kamu terus, dan malah itu nanti akan menghasilkan rezeki untuk kamu. Bagaimana cinta, kamu kayaknya ingin sendiri dulu. Bagi yang single, bagi lebih baik memang sendiri dulu ya. Bagi yang sudah menikah, perlu saling mendamaikan satu sama lain, perlu benar-benar salah satu, jika satunya tidak dekat sama Tuhan, goyah, satunya harus yang dekat sama Tuhan, yang berdoa tuh biar spiritnya terbangun, auranya biar bisa menular ke pasangannya, biar semangat itu terus ada. Karena kalau hidup itu kalau semangatnya hilang, itu ngapa-ngapain akan nggak bener, akan gagal. Jadi perlu optimisme dalam mendasari semua hal, perlu keyakinan pada saat kita akan melakukan semua hal ya. Itu yang akan bisa kita membuat kita fight di perjalanan pada saat kita menuju ke hal yang kita tuju tadi ya. Jadi kita butuh optimisme, jadi kita garis bawahi setiap hari bahwa kita harus optimis, kita harus percaya diri. Apapun yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang benar, dan kita jangan mempedulikan omongan orang. Hidup kita tidak dikasih makan mereka, jadi jangan dengarkan omongan orang lain, karena Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang, luar biasa. Tidak ada Tuhan itu ada orang yang sholatnya rajin atau orang yang baik terus diberi kemudahan juga, enggak, semua teruji. Tetapi Tuhan tetap menyayangi apapun hambanya, apapun kita, baik yang rajin sholat, baik yang rajin ibadah, baik yang tidak, baik yang penjahat, baik yang apapun itu, tapi Tuhan tetap berikan rezeki kepada kita. Jadi kita harus yakin sama Tuhan, harus yakin kepada Dia bahwa kita akan selalu diberi pertolongan ya. Oke, selanjutnya 9 Oktober ya, maaf, 9 Oktober. Oke, saya akan mengambil 3 kartu. Ya, ada 3 of Wands, kartunya jatuh, ada Knight of Cups. Ya, ada 4 kartu ini. Saya lihat segabung dengan auranya 9 Oktober. Kamu mengalami hal yang mungkin seolah-olah di tahun ini tuh agak ada sesuatu masalah yang datang seolah-olah kayak kamu itu mengalami hal yang buruk, tetapi sebenarnya kamu tuh kayak di tahun itu sebenarnya di awal tahun mungkin ada sesuatu yang berat, hadapi aja, kamu tuh akan mendapatkan sesuatu yang besar di bulan kedua, bulan ketiga itu yang kelihatan nanti di pertengahan tahun. Di sini tuh mungkin kalau yang bagi karir ya, karirnya mungkin kamu butuh ingin punya kerjaan yang di luar ini deh, kayaknya capek deh aku kerja di sini terus begini. Kamu tuh sebenarnya punya sesuatu yang tapi tidak bisa berkembang jika kamu ikut orang terus gitu ya misalnya. Terus saya lihat bagi yang berkarir menjadi seorang karyawan ya atau seorang pegawai, saya lihat kalau kamu keluar dari zona aman ini, kamu misalnya berhenti gitu ya, keluar, kayaknya belum kondusif. Jadi kalau kamu lakukan dua-duanya kamu bisa. Jadi perlahan jika kamu punya hobi, ingin usaha sendiri, sampingan, lakukan dulu sampingan sampai nanti kamu lihat tahun depan. Kalau tahun depan oke, hasilnya lumayan dan bisa mengcover kebutuhan kamu bisa lakukan itu. Untuk saat ini jangan dulu, kamu harus menahan dulu, bersabar dulu. Bagi yang pelaku usaha ini ya, kamu butuh sesuatu yang kamu mungkin sesuatu yang baru untuk usaha kamu.
di sini juga kamu punya kemampuan, cuman kamu belum menemukan. Kamu harus berpikir terus, kamu harus mencari sharing kepada orang-orang terdekat kamu, dan kamu akan menemukannya di tahun ini ya, untuk mengembangkan usaha kamu. Oke, bagaimana kesehatannya di 9 Oktober? Kamu lagi resah, khawatir ya tahun ini tuh, kayak banyak kecemasan. Jadi sebaiknya banyak untuk berdoa ya. Bila cemas, berdoa, buat berzikir, buat ngaji kalau di Islam, buat baca Alkitab mungkin ya, bagi agama lain membaca kitab suci gitu ya, biar lebih tenang, biar pikiran tuh nggak kemana-mana. Kecemasannya biar kecemasan yang tidak berujung itu biar berakhir, sudah berhenti di situ aja, biar kamu tuh tidak tambah menjadi orang yang selalu, karena kecemasan itu juga tidak baik untuk melakukan aktivitas setiap hari ya. Jadi hilangkan kecemasan itu dengan mendekatkan diri pada Tuhan. Bagaimana cintanya? Ada the high prestige. Kamu jangan terlalu gengsi ya bagi yang single. Kalau suka ya ngomong suka, jangan sampai terlambat, bilang aja tahun ini ya. Terus bagi yang sudah menikah, benar-benar gini, benar-benar pasangan yang harus, bagaimana salah satunya harus bisa menaikkan spirit di keluarganya ya, biar tidak rezeki itu biar gampang. Kayaknya rezekinya agak kendor ini ya, kayak auranya itu agak loyo. Jangan sampai loyo, karena dua-duanya itu spiritnya kurang. Jadi harus benar-benar ini dibangun spiritnya, di optimisnya harus naik. Bukan memang belum nemu, belum dapat jalan keluar, berdoa terus ya. Jangan sampai ada pertengkaran di sini ya, biar rezekinya nggak kendor, nggak ngeleyor gitu ya. Biar Tuhan, biar setan tuh nggak banyak ganggu di kehidupan kita, karena setan juga bisa menutup rezeki kita kalau kita itu tidak kenceng sama Tuhan ya. Jadi benar-benar kita harus positif, biar kita memberikan aura kita dengan berdoa itu, aura kita itu kayak rantai yang kuat dengan doa-doa kita, biar tidak ada gangguan-gangguan yang di luar nalar kita yang mungkin bisa mengganggu kehidupan baik kita gitu ya. Selanjutnya 9 November saya akan mengambil 3 kartu. Nine of Wands, ada the Tower, ada Two of Swords. Ya, di sini saya akan menggabungkan 9 November. Ada perubahan hidup di tahun ini. Perubahan hidup yang lebih baik, ada kenaikan secara ada kenaikan secara finansial ya, lumayan lah, ada peningkatan sedikit. Jadi perlu dipertahankan, perlu ditelateni apa yang menjadi usaha kamu saat ini. Kamu sudah punya kemampuan semua, tinggal mengembangkan ya, tinggal bagaimana kamu melawan ego kamu, melawan capek kamu, melawan lelah kamu, agar kamu tetap terus semangat untuk menjalankan usaha ini. Bagi yang menjadi karyawan, ditelateni dulu, karena rezekinya masih di sini. Kalau ingin keluar dari zona aman ini, jangan dulu, lebih baik punya usaha lain tetapi dijalankan berbarengan. Terus kesehatannya 9 November saya lihat agak lelah, agak stres, kecapean ya, agak banyak pikiran. Bagaimana cintanya 9 November saya lihat di sini butuh, ada Four of Wands ya, butuh sesuatu yang memang untuk menaikkan butuh inisiatif baru agar kamu bisa hidup lebih baik. Jadi gini, jika kamu masih single saya lihat mungkin kamu harus mencari seseorang yang bukan lagi seseorang yang kamu cintai ya, maksudnya gini, melihat jadi mungkin kamu ke tahun ini tuh menghadapi ada orang yang kamu cintai ternyata tapi tidak sebaik yang kamu kira. Jadi
kamu butuh seseorang yang bisa menemani kamu di kala susah dan senang, di kala kamu menjadi seseorang yang bisa membangun spirit kamu pada saat kamu terpuruk. Jadi benar-benar belahan jiwa itu adalah, ya belahan jiwa itu ya apapun kita, dia nggak akan pergi dari kita gitu loh. Bagi yang sudah menikah, kalian itu pasangan yang baik, kalian harus saling mendukung. Tahun ini mungkin auranya agak bagus, jadi benar-benar harus banyak ibadah untuk pasangan yang menikah. Jangan jauh-jauh dari Tuhan, biar rezekinya berkahnya itu terus begini. Pada saat rezeki besar jangan lupa berbagi, terus jangan lupa ke orang tua juga, mertua ya dikasih. Kalau sudah pemasukan sudah bagus rutin, ada kalanya itu kita ngasih setiap bulan itu ke mertua, ke orang tua itu yang istiqomah gitu ya, istiqomah biar rezeki kita juga istiqomah, kita diberi kemudahan oleh Allah Tuhan itu juga istiqomah. Jadi jangan melupakan orang tua pada saat kita punya ya, jangan melupakan jadi orang tua kita, intinya mertua juga orang tua kita. Jadi rezeki tahun ini memang lumayan bagus, benar-benar harus dihandle dengan bagus, harus bijaksana. Oh ya, pesan saya jangan investasi ya, jangan berbagi dulu, usahanya di keep sendiri aja, dibuat sendiri aja dulu dengan keluarga, dengan yang sebelumnya ada. Jadi jangan percaya sama orang lain dulu ya. Oke, selanjutnya 9 Desember. Desember ada The World, ada Knight of Wands, ada Two of Swords. Jadi di sini jika kamu lagi di awal tahun galau bagaimana kerjaan kamu, nggak usah dipikirin. Ada masalah mungkin hanya lewat aja kok, kamu hadapi aja, nanti bulan kedua juga reda-reda sendiri. Kamu masih nggak perlu kamu keluar kerja ya, nggak perlu. Nah, bagi yang punya pelaku usaha sendiri, kamu masih bisa kok, jangan menyerah. Mungkin di awal tahun agak berat, tapi dijalani aja, ditelateni aja. Bulan kedua sampai itu bagus, auranya bagus. Kalau 9 Desember ini ya tidak begitu chaos, jadi kayak lebih tenang daripada tahun kemarin. Lebih bulan-bulannya juga masalah-masalah yang rumit itu masih bisa dihadapi dengan mudah, dengan hati yang tenang, saat tidak menguras tenaga yang sampai berdarah-darah misalnya begitu ya. Jadi masih mudah, masih ini. Dan saya lihat ada King of Wands ya, kamu memang mampu mengatasi semuanya dengan baik. Kamu strong, kamu kuat, kamu mandiri. Kamu harus yakin sama diri sendiri, juga yakin bahwa Tuhan dibalik semua ini. Jadi jangan lupakan Tuhan pada saat semuanya mudah. Bukan karena, terkadang kemudahan yang ada itu bukan karena kita jangan GR dulu ya, bukan pada saat kita terpuruk Tuhan tidak sayang, malah gini ya, kita harus benar-benar mikir, kita harus deket-deket sama Tuhan nih pada saat banyak kemudahan. Jangan sampai ini hanya sebuah ujian, hanya sebagai sampul hidup kita yang hanya sekilas ya. Jadi ini benar-benar akan diberikan Tuhan sampai kita menghadap kepadanya. Jadi kita harus benar-benar baik-baik sama Tuhan. Kita jangan lupa beribadah, jangan lupa baik sama Tuhan, baik sama orang tua. Jika sudah menikah jangan lupa kita harus menjadi istri yang baik atau suami yang baik. Jadi terus biar kita selalu dilindungi oleh Tuhan, agar semua cita-cita kita itu diberi kemudahan seperti kamu tahun ini ya. Bagaimana kesehatannya? Ada Two of Pentacles, kamu lagi kesehatannya mungkin capek, butuh istirahat, sebenarnya kurang istirahat aja, jadi kayak ada meriang-meriang sedikit gitu. Jadi hati-hati, kalau bisa perbanyak olahraga, maksudnya rutinkan olahraga biar imun kita bagus, biar terjaga ya. Karena di sini kamu juga ada stres yang di luar ini semua. Jadi kamu tuh kayak ada sesuatu yang membuat kamu ujian itu di luar kehidupan inti kamu. Jadi ada ujian yang memang agak lumayan, tetapi kamu bisa mengatasinya. Itu sebenarnya sesuatu yang kecil, jadi dihadapi aja, diem aja. Kalau perlu ngalah nggak usah banyak ngomong, ya sudah diterima aja pendapatnya mereka begitu, ya sudah gitu aja. Jadi nggak usah kita melakukan penjelasan atau
pembenaran di hadapan mereka, kita lakukan hal yang terbaik sebisa kita setiap hari. Kelak Tuhan yang menunjukkan kebenaran kepada mereka semua. Bagaimana cinta, ada 4 of Wands. Jadi kalau cintanya bagi yang sudah berpasangan, tetap harus membangun spirit itu tadi ya, harus saling mensupport satu sama lain, harus saling mendukung satu sama lain biar biar komunikasi harus dijalani dengan baik, harus benar-benar saling mengingatkan untuk mendekatkan diri pada Tuhan ya, benar-benar harus bekerja sama dengan baik agar mendapatkan kehidupan yang berkah dan selalu diberikan ketenangan dalam keluarga kita. Karena jika kita punya keluarga yang tenang dan damai, itu akan mempengaruhi psikologis anak-anak kita. Anak-anak kita juga akan menjadi anak-anak yang punya karakter yang baik ya, karakter yang bisa berpikir dengan baik, bisa tenang dan tidak mudah terjerumus ke hal-hal yang tidak baik. Bagaimana yang belum menikah, kalau saya lihat harus, kalau mau meminang seseorang tahun ini bagus ya, tahun ini bagus untuk 9 Desember. Bagi yang belum dapat pacar, kayaknya mau dapat pacar tahun ini. Oke. Sekilas pandang untuk 9 Januari sampai Desember. Semoga apa yang saya lihat bisa menjadi motivasi dan bermanfaat bagi sahabat dan saudara-saudara di Indonesia. Apapun yang saya lakukan ini, sekali lagi saya bukan mengocok takdir dengan tarot. Saya hanya menggabungkan kelebihan saya sedikit dengan keilmuan tarot ya. Jadi tetap takdir yang tahu itu hanya Tuhan Yang Maha Esa. Jadi semoga apa yang saya lihat bisa membangunkan spirit sahabat-sahabat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.